Oke, saya Tris Haryanto SMH ingin sedikit menanggapi ya mengenai hasil persidangan Nikita Mirzani kemarin. Saya melihat ya sangat disayangkan para pendukung Nikita Mirzani terlihat sangat gaduh, ramai, teriak-teriak seperti supporter bola kayak kita di lapangan, padahal di dalam ruangan sidang harusnya ada rasa penghormatan kepada majelis atau para pihak yang ada di dalam persidangan kemarin itu. Karena para pendukungnya kan tentunya kepengen agar supaya proses persidangan ini berjalan lancar dan cepat, biar supaya ada kepastian hukum. Kemarin saya lihat banyak mensportnya hakim itu. Apa karena hakim pusing kali ya? Pusing karena ngelihat kegaduhan gitu kan. Jadi yang perlu diperhatikan atau dimengerti oleh pihak baik itu Nikita Mirzani ataupun Reza Gladys ini, terutama pendukung-pendukungnya gitu. Jadi yang namanya proses persidangan itu ada tahapannya, udah ada ketentuannya, hukum acaranya sudah ada, di mana ada kesempatan nanti baik pihak jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksinya, menyajikan bukti-bukti gitu kan. Begitu juga setelah hal itu dilalui, gantian nanti ada kesempatan terdakwa atau melalui nasihat hukumnya untuk dapat mengajukan bukti-bukti dan ataupun menghadirkan saksi-saksi yang meringankan gitu. Tinggal nunggu waktu saja ini, cuman karena ketidaksabaran jadi seolah-olah ini di framing bahwa tidak ada keadilan buat Nikita Mirzani. Cuman itu yang sangat disayangkan. Harusnya penasihat hukum terdakwa bisa memberikan pemahaman, memberikan nasihat gitu. Nanti ada waktunya, jadi tidak perlu terlalu keburu-buru gitu ya. Bagaimanapun juga ya, kalau saya sendiri pun juga bisa mengerti gitu. Yang diinginkan terdakwa itu kan agar supaya mendapatkan keadilan gitu kan. Karena ada dugaan, ini ada dugaan menurut dari pihak terdakwa bahwa ada dia pegang rekaman suara di mana ada indikasi atau dugaan suap dari pihak Reza Gladys ya terhadap oknum penegak hukum gitu. Nah, ini yang harus dibuktikan. Ya tentunya pembuktian ini tidak bisa kita hanya berdasarkan katanya-katanya. Tentunya kalau misalkan kita ingin mengetahui kebenarannya, ya mau nggak mau harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tentunya akan dilakukan penyelidikan, benar nggak keabsahan atau keaslian dari rekaman suara itu, suara siapa itu, gitu ya. Tentunya kan pasti akan diundang, diklarifikasi, dilakukan penyelidikan, gitu kan. Cuman kalau hanya cerita-cerita aja, tapi dengan cerita itu apakah bisa kita melihat adanya suap yang benar-benar pasti dan jelas? Nah, siapa yang menyerahkan uang kepada oknum penegak hukum, gitu kan? Nah, terkecuali ada dokumentasi video, terus terdengar percakapannya oknum-oknum itu, wah itu udah telak banget. Cuman kalau hanya sekedar suara, dan suara ini suara siapa, dari mana terdakwa itu mendapatkannya, dan siapa yang direkam, itu butuh pendalaman itu nanti gitu. Jadi tentunya kalau kita langsung ingin memberikan bukti di mana bukan waktunya kita diberikan kesempatan untuk memberikan bukti, ya otomatis akan ditolak oleh hakim gitu. Nanti ada waktunya. Ya kemarin itu kan di awal sebelum diperiksa saksi-saksi dari jaksa penuntut umum, Nikita Mirzani masih ngotot kepingin agar supaya didengarkan rekaman tersebut. Ya tentunya majelis hakim menolak gitu, karena bukan kesempatannya dia, masih kesempatan jaksa. Nanti ada waktunya lah. Nikita Mirzani sebagai terdakwa dapat memberikan bukti-bukti atau mengajukan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang meringankan gitu. Nah, terkait masalah saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, di mana ditanya terus menjawab tidak diberikan keleluasaan, terus dari pihak terdakwa keberatan,
uh, kemudian ribut, justru perlu di mengerti ya, bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, majelis hakim sendiri saya melihat dan mendengar bahwa menyampaikan agar supaya saksi menjawab sesuai dengan porsinya, tidak perlu panjang kali lebar gitu. Jadi cukup fokus dengan pertanyaan yang diberikan oleh jaksa. Ya kalau misalkan kita ditanya, kamu sudah makan belum? Oh sudah, ya cukup sampaikan saja, bilang sudah makan, saya sudah makan. Nah, kalau belum tinggal jawab belum, kan gitu. Jadi jangan panjang kali lebar, iya saya sudah makan, cuman nggak enak, lauknya nggak ada ayamnya. Nah, terus akhirnya saya makan pakai tahu tempe. Nggak perlu kayak begitu gitu. Yang ditanya A ya jawab A, nggak perlu A B C D E F gitu. Kalau misalkan dari pihak terdakwa dia keberatan, ya nanti kan ada kesempatan dari pihak terdakwa atau melalui penasihat hukumnya untuk bertanya balik. Kalau misalkan jawabannya tadi masih belum diberikan keleluasaan oleh pihak jaksa penuntut umum, ya tanyakan lagi biar supaya menjawab sesuai dengan keinginan pihak terdakwa. Sebenarnya itu simple, cuman karena ketidaksabaran akhirnya merasa tidak diberikan rasa keadilan itu. Nah itu yang keliru. Seharusnya penasihat hukumnya harus bisa memberikan pemahaman kepada kliennya. Nah kemarin juga saya melihat bahwa Nikita Mirzani mendatangkan anak-anaknya, anak yang di bawah umur. Kalau dalam persidangan itu memang tidak diperbolehkan anak yang di bawah umur itu datang menyaksikan persidangan, apalagi ini melihat ibunya sendiri duduk di kursi kesakitan. Hal tersebut justru akan mengganggu psikologis anak itu. Ya otomatis jaksa ataupun majelis hakim pun juga keberatan karena kasihan ke anaknya gitu. Jadi jangan pernah memanfaatkan anak agar supaya dihadirkan atau datang ke persidangan. Itu kasihan anaknya nanti. Jadi justru akan mengganggu psikologis anak itu. Terus setelah selesai persidangan, sidang ditutup, majelis hakim sudah meninggalkan ruangan sidang, jaksa penuntut umum ingin membawa Nikita Mirzani keluar dari ruangan persidangan dan ingin memakaikan rompi, dan menjadi keberatan pihak terdakwa untuk memakai rompi, yang akhirnya timbul keributan. Tiba-tiba ada jaksa, salah satu jaksa yang mendatangin kemudian merekam gitu. Nah ini banyak pertanyaan-pertanyaan netizen ini. Nah, kira-kira dibenarkan nggak? Boleh nggak sih jaksa ini merekam gitu? Nah yang menjadi pertanyaan ini, merekam sebelum persidangan ditutup atau setelah ditutup? Nah kalau dalam proses persidangan ini, proses sidang masih berjalan ya, mau JPU mau penasihat hukum atau siapapun yang berada di ruang persidangan itu, apabila ingin mendokumentasikan dengan merekam suara, memvideokan, memfoto, itu harus izin sama majelisnya gitu kan, karena jelas diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Jadi setiap dokumentasi di dalam ruang sidang, di mana sidang itu berjalan, harus ada izin dari ketua majelis hakim ya, itu yang harus dipahami. Nah dalam hal ini sidang sudah selesai, sudah ditutup. Nah kira-kira diperbolehkan nggak? Nah ini harus tahu dulu nih, ini tujuan jaksa ini merekam karena apa nih? Apakah karena dia kepingin mendokumentasi agar dia tidak terframing gitu kan? Karena selama ini mungkin banyak nih opini-opini masyarakat lah, atau terutama pendukung Nikita Mirzani ya, bahwa seolah-olah nih jaksa ini istilahnya sikapnya ini selama awal persidangan ini selalu
intinya sikapnya tidak baik lah kepada terdakwa gitu kan. Jadi karena mungkin dari jaksa yang ingin membawa Nikita Mirzani, kemudian Nikita Mirzani tidak mau, akhirnya ribut, ya mungkin kalau hanya sekedar dokumentasi yang tujuannya hanya sebagai arsip dia, apabila nanti ada hal-hal yang sekiranya ingin menyudutkan dia, tentunya itu bisa menjadi bukti. Ya sebenarnya sih tidak ada larangan secara spesifik ya, karena kalau hal tersebut ini kan berkaitan dengan hak dan privasi ya seseorang gitu kan. Jadi kita melihat nih, kita melihat dalam hal ini dari segi mana gitu kan. Kalau dari segi melanggar hak privasi seseorang, ya kalau misalkan dari orang yang direkam itu berkeberatan, ya itu sebenarnya memang melanggar, nggak diperbolehkan gitu. Cuman karena jaksa ini banyak disudutkan, karena pendukung Nikita Mirzani ini sangat luar biasa antusiasnya dan saking banyaknya gitu, ya mungkin tujuannya dia hanya kalau untuk mendokumentasikan untuk hal-hal yang baik untuk safety-nya dia. Apabila nanti di framing hal-hal yang sekiranya menyudutkan dia, tentunya dia bisa membuktikan dengan dokumentasi itu. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya sih nggak masalah gitu, asal tidak dipergunakan untuk hal-hal yang sekiranya melanggar hukum. Itu bagi saya sih sebenarnya nggak masalah, itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihat gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja, terima kasih, wassalam.